Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia. Oke, siapa yang tahu? Ya, organ gerak itu ada berapa? Yang baik itu pada manusia atau hewan? Ayo, siapa yang tahu? Iya, siapa? Iya, ada berapa? Ada dua. Betul. Apa saja? Aktif dan pasif. Benar sekali. Coba yang aktif apa? Sebutkan. Benar, otot. Yang pasif? Tulang. Benar sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari organ gerak manusia yang pasif, yaitu tulang nih, beserta fungsinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mempelajari fungsi dari tulang yang ada pada manusia, Ustazah mau bahas dulu nih bahwasannya tubuh manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kepala, badan, organ gerak atas, dan organ gerak bawah. Yang pertama, ya tulang yang ada di kepala. Ya, bagian kepala terdiri dari tulang tengkorak dan rahang. Nih, tulang rahang nih di sini. Ya, yang suka digerak-gerak di mulut kita itu adalah rahang, tulang rahang. Ya, tengkorak nih. Ya, pegang kepala masing-masing keras nggak? Nah, ini adalah tengkorak. Ya, alhamdulillah ya, kita diciptakan oleh Allah memiliki tengkorak untuk melindungi otak kita yang ada di kepala. Kemudian bagian yang kedua adalah badan. Nah, badan terdiri dari tulang leher, tulang dada, nih tulang dada ya, tulang punggung, nih yang bagian belakang, ya tulang belakang nih, yang ada di punggung ya. Coba pegang punggung masing-masing, di bagian tengah ada yang keras-keras nggak? Nah, itu adalah tulang punggung. Kemudian, tulang belakang dan tulang panggul, nih tulang panggul nih. Oke, ya kalau kalian pegang pinggang, bagian bawahnya sedikit itu ada yang keras-keras kanan dan kiri, itu adalah tulang panggul. Oke, selanjutnya organ gerak atas yaitu tangan. Nah, tangan ini terdiri dari tulang, ya ini tulang lengan atas, ya tulang hasta, ya yang dekat kelingking, tulang pengumpil. Oke, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Oke, jelas ya. Yang keempat yaitu organ gerak bawah atau kaki, terdiri dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sudah ngerti ya sekarang ya? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut dengan fungsi yang pertama, yaitu fungsi organ gerak atas atau tangan. Oke, pertama, tulang lengan atas. Tulang lengan atas berfungsi untuk menggerakkan badan bagian atas. Ya, sekali lagi, fungsi dari tulang lengan atas adalah untuk menggerakkan badan bagian atas. Ya, yang kedua, tulang pengumpil. Nih, tulang pengumpil ya. Tulang pengumpil berfungsi untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Dan tulang ini yang menyambung siku dengan tangan di sisi ibu jari. Nah, jadi bagian sini nih tulang pengumpil, bukan di sini. Ya, kalau di sini namanya apa? Iya, upil atau kotoran hidung. Nah, kalau pengumpil di sini adanya. Jelas ya, di sisi ibu jari ini, ibu jari kalian atau jempol. Ini adalah tulang pengumpil. Fungsinya adalah untuk mengatur pergerakan bagian bawah dan menyambung antara siku dan tulang
dengan tangan yang ada di bagian sisi ibu jari. Itu fungsi dari pengumpil. Kemudian tulang hasta nih. Fungsinya adalah membantu rotasi tangan bersama dengan tulang pengumpil, dan gerakan yang dihasilkan oleh sendi siku adalah menekuk dan meluruskan tangan. Jadi kalau tangan kita bisa diputar-putar kayak begini, ya itu adalah kerjasama antara tulang pengumpil, ya pengumpil di sini, dan tulang hasta. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tulang pergelangan tangan. Fungsinya adalah untuk sebagai tempat menempel otot dan penghubung antara tulang jari dengan pangkal lengan. Ini pangkal lengan ini. Ya, di sini jadi ini adalah pergelangan tangan. Di sini ada tulangnya ya. Fungsinya adalah tempat menempel otot dan penghubung antara tulang jari ya ini ya dan pangkal lengan. Ini pangkal lengan di sini. Ya, ini lengan atas, ini lengan bawah. Ini pangkal lengan ini di sini. Oke. Kemudian fungsi dari telapak tangan kita. Nih, telapak tangan nih. Oke, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghubungkan antara tulang jari dengan pergelangan tangan. Fungsi lainnya adalah membentuk sebuah memberikan sebuah bentuk terhadap bagian telapak tangan. Nih, jadi kita kalau bisa menerima sesuatu atau memberikan sesuatu, nah sesuatu di sini ada tempatnya. Ya, kemudian fungsi dari tulang jari tangan adalah untuk membentuk struktur dari jemari, ya, ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, telunjuk, dan jempol. Dan ya tulang jari ini bisa digerakkan dengan bantuan otot yang ada di lengan bagian bawah. Sudah bisa dipahami sekarang ya? Sudah ngerti ya bahwasanya tangan kita ini terdiri dari beberapa tulang dan memiliki fungsi masing-masing. Oke. Selanjutnya, organ gerak bawah. Oke, diingat-ingat ya. Organ gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Oke, kita masuk ke fungsi yang pertama yang ada pada organ gerak bawah, yaitu fungsi tulang paha. Ya, fungsi tulang paha adalah membantu kaki bergerak dengan lurus dan menekuk ke arah pinggul atau jongkok. Ya, oke, saya ulangi. Fungsi dari tulang paha adalah untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul atau jongkok. Yang kedua, tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Ya, diulangi. Tulang yang berbentuk segitiga dan tebal atau tempurung lutut berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Oke, dilanjut. Tulang kering. Fungsinya adalah sebagai penyambung antara lutut dan pergelangan kaki pada manusia. Ya, dengan adanya tulang kering, manusia mudah menggerakkan kaki lebih optimal dan lebih baik. Selanjutnya, tulang betis. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Ya, diulangi ya. Ya, fungsi tulang betis adalah untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Oke, lanjut. Tulang pergelangan kaki. Ya, fungsinya adalah untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Saya ulangi.
Fungsi dari tulang pergelangan kaki adalah untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Nah, ini adalah fungsi telapak kaki. Apa fungsi telapak kaki? Yaitu menunjang pergerakan dan keseimbangan manusia dan juga memastikan manusia dapat berlari, melompat, dan berdiri. Oh, baru tahu kan fungsinya? Ya, yaitu untuk menunjang pergerakan manusia yang juga memastikan manusia dapat berlari, melompat, dan berdiri. Kalau tulang jari bagaimana Ustazah? Tulang jari kaki ini ada nggak fungsinya? Ada. Apa itu? Yaitu membantu dalam menyangga tubuh saat berdiri, dan jari kaki juga bisa melentur dan memanjang untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri. Nah, sudah jelas ya? Ya, jadi jari kaki, tulang paha, tempurung, tulang kering, telapak kaki, tulang betis, semuanya memiliki fungsi masing-masing. Sudah bisa dipahami sampai saat ini? Oke, pinter anak-anaknya Ustazah. Nah, dengan berakhirnya materi tadi, berarti berakhir pula materi kita hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjut ke materi yang baru tentang kenampakan manusia, kenampakan bumi Indonesia. Oke? Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.